Shalom, Gusti. Amin. Shalom, Shalom, Gusti. Ibu Selamat malam, Bu. Astrid. Shalom, selamat malam, Ibu, Belum, Bu. Bapak. Gimana Halo, Bu. Shalom. kabarnya, Bu? Udah sehat? Puji Shalom, Bu Asti. Selamat Tuhan. malam. Sehat selalu Halo. ya. Shalom Bu Esti. Shalom, Ya, Shalom, Bu shalom. Asti. Sehat dan ceria. Shalom Bu Wah, puji Esti. Tuhan. Baik, Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Selamat malam, berjumpa kembali ya. Minggu lalu kita tidak kelas gitu. Oke. Kuis. Bu Naomi mengingatkan saja ya. Sudah lupa, Bu. Oke, siap kuis? Oke, udah mantap. Pak udah pegang pulpen soalnya. Oke, jadi kuisnya masih yang 2 minggu lalu yang sempat cancel itu ya, karena tidak hadir. Oke, silakan dipersiapkan alat tulisnya atau bukunya. Kita kuis 10 menit sebentar ya, sebelum kita mulai. Oke. Ya, apa kelihatan semua Bapak Ibu? Sudah ya. Oke, silahkan ditulis Bapak Ibu. Ditulis-tulis soalnya baru diterjemahkan. Ya. Ini berapa number ya, Bu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Bu. 17 ya. Ibu. Oke. Ya, seperti biasa ya Bapak Ibu mau terjemahkan dalam bahasa Inggris bisa, terjemahkan dalam Indonesia juga nggak masalah. Silakan. 10 menit dari sekarang. Jadi nanti kita selesai di jam 8.30 untuk kuis. Esti, jangan cepat-cepat ya. Saya lemot nulisnya. Iya Bu, 10 menit kok Bu. Silakan, monggo. Selamat mengerjakan ya Bapak Ibu. Shalom, maaf Bu Esti, boleh minta tolong dibaca Bu? Oh iya, astaga. Saya Maaf lupa Bu Grace. Esti. Sorry. Iya, nggak apa-apa Bu. Oke. Ya, Grace. Biblionto. Nomor 1 ya, Biblionto. Kemudian yang selanjutnya, Daimonionto. Yang selanjutnya, nomor 3, Ergonto. Nomor 4, Talasahe. Nomor 5, Ployonto. Nomor selanjutnya, Tatarizo. Kemudian yang selanjutnya OD. Ini OD yang 1 gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu OD titik-titik OD. Jadi dia ada 2 definisi ya. Terus yang selanjutnya OPO. Yang selanjutnya AXO. Yang selanjutnya AKOUZO. Kemudian selanjutnya BLEPSO. Yang selanjutnya ZOZO. Yang selanjutnya Genesomai. Genesomai ya tadi. Yang selanjutnya Gnosomai. Yang ke-16 Eleusomai. Yang terakhir Lemsomai. Oke, makasih Bu Esti. Oke, Grace. Selamat mengerjakan.
Oke, 4 menit lagi ya Bapak Ibu. Bu, ini tugasnya dipoto, Bu. Dikerjakan Pak. Kuis Aku ini. udah nggak, ya kuis minggu lalu itu kan. Yoi. Udah aku kerjakan minggu lalu. Cepet ya. Tinggal aku foto ini. Oke, baiklah. Berarti aku kirim ya. Ya, Bapak. Soalnya sama ya, Pak. Ya, 1 menit lagi ya Bapak Ibu. Oke. Oke, Bapak Ibu. Sudah selesai 10 menit. Akan dikumpulkan di grup ya. Nanti kita lihat sama-sama. Oke. Oke, ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam kata kerja ini ya, di dalam isinya ada kata kerja, ada juga bentuk daripada kata benda juga ya Bapak Ibu ya, dan juga ada conjunction. Jadi oke, kita bahas di sini
persatu. Oke, Biblion. Biblion itu adalah book, ya. Daemonion, demon. Oke. Ergon itu adalah work, pekerjaan. Thalassa, sea, ya. Thalassa. Thalassae, sea atau lake, ya, laut atau danau. Ploion. Ploion itu adalah boat, kapal. Katarizo. Katarizo itu I cleanse. Nah, ini bentuk daripada kata kerja, ya. Katarizo. Jadi, ingatkan kembali kalau misalkan akhirannya omega, maka dia pasti bentuknya adalah kata kerja. Tapi kalau diikuti dengan definite artikel, maka biasanya dia selalu itu adalah sifatnya kata benda. Gitu ya. Bisa kata benda ataupun juga kata sifat gitu ya. I cleanse atau I purify. Oke, Ode. Nah, ini ada kalimat ada kata bentuk conjunction ya, Bapak Ibu, Ode dan juga Ode titik-titik ini. Nah, itu digunakan sebenarnya bentuk Ode itu adalah bentuk kalimat negatif gitu ya, artinya not. Bisa not atau not even seperti itu. Nah, tapi ketika ada di dalam satu kalimat penggunaannya 2 kali, maka dia seperti memperbandingkan gitu ya, yang artinya itu adalah neither, kemudian yang satunya itu adalah nor. Nah, lalu yang oppo itu adalah not yet. Oke. Jadi ketika ketemu di dalam satu kalimat menggunakan OD1, artinya maka penggunaannya itu adalah artinya atau terjemahannya bisa not saja atau not even gitu ya. Tapi kalau yang di dalam satu kalimat Bapak Ibu ketemu dengan 2 bentuk OD seperti ini, maka dia menggunakan yang terjemahan yang satunya lagi. Nah, ini dia bentuk daripada kata kerja. Mengingatkan kita kembali ketika bentuk kata kerja ini, maka dia bentuk daripada tense. Tense apa yang ada penambahan sisipan di tengahnya sigma? Tense daripada bentuk future. Ya, future ya. Jadi di sini adalah bentuk future. Kata kerja dengan tenses future. Akso. Ya, akso. Akso itu berarti artinya I shall. Isolate. Ya, saya akan memimpin. Akouzo berarti I shall hear ya, karena bentuk daripada yang akan datang. I shall see. Sosok, ya itu bentuk daripada suzu. I shall sep. Oke, genesomai. Genesomai pun juga sama ya. Dari ginomai. I shall become. I shall become. Oke, ginosomai. Ginosomai itu dari kata ginosko. Ya, bentuknya beberapa minggu lalu itu kita pangkal katanya bukan ginosko gitu ya, tapi jadi geno di dalam bentuk future. I shall know. Nah, selanjutnya eleusomai itu I shall come. I shall come atau I shall go gitu ya. Lemsomai I shall take. Oke. Nah, ini bentuk dari sebuah kata kerja di dalam tense future. Oke, betul semua Bapak Ibu. Masih banyak yang belum ngumpulin, Bu. Oh, masih banyak yang belum. Oke, nggak apa-apa. Jadi kembali lagi ketika kuis ini sifatnya untuk kita kembali mengingatkan gitu ya untuk vocabulary ke depan yang nanti kita akan ketemu dengan kata-kata itu Bapak Ibu. Jadi diisi aja sebisanya gitu ya, seingatnya gitu. Karena itu nanti akan menambah
perbenaran kata di dalam bahasa Yunani. Karena nanti ketika kita masuk di dalam second aorist gitu ya. Second aorist itu perubahannya jauh lebih jauh lebih banyak lagi Bapak Ibu. Jadi ke belakang itu kita perlu tahu perubahan-perubahannya, nanti ada beberapa kata yang jauh dari bentuk present terus masuk ke dalam bentuk second aorist terus masuk ke dalam bentuk perfect, itu jauh sekali perbedaannya, hanya beberapa kata gitu ya. Oke, lanjut. Untuk bentuk future saya pikir sudah aman ya Bapak Ibu. Jadi mengingatkan kembali, mereview sedikit. Jadi bentuk present, maka kita udah tahu bentuk kata dasar semua di dalam sebuah kata itu kita harus mengacu di dalam bentuk presentnya terlebih dahulu. Kemudian kita belajar untuk yang bentuk tense imperfect. Ketika bentuk tense imperfect, maka dia penambahannya adalah berubahnya di depan, gitu ya. Ditambahkan augment atau epsilon, dan juga dia mengalami perubahan di dalam bentuk akhirannya. Ya, bentuk imperfect, maka dia akhirannya on, gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian berpindah ke bentuk tense future. Ya. Sedangkan future yang berubah itu adalah di tengah-tengahnya. Tapi di bagian akhiran dia hampir sama dengan bentuk daripada present, gitu ya, present aktif. Setelah pangkal kata maka dia disisipkan sigma, gitu ya. Tapi nanti Bapak Ibu bisa perhatikan ketika beberapa seperti misalkan ginosomai gitu ya. Ginosko berubah menjadi ginosomai karena itu pengecualian satu kata itu gitu ya. Pangkal katanya menjadi gno, bukan ginosko. Lalu kemarin kita membahas tentang first aorist gitu ya. Sedikit kita flashback ke aorist. Jadi aorist itu merupakan gabungan daripada di depannya ada augment dan juga di tengahnya itu penambahan sigma. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat kepada bentuk first aorist, dia adalah bentuk tense yang ada di masa lampau juga gitu ya secara waktu, tapi jenis daripada tindakan ini atau kegiatannya ini itu sudah selesai gitu ya di masa lampau dan juga sudah selesai. Kalau bentuk imperfect kan dia jenisnya waktunya sama gitu ya, sama di masa lampau, tapi secara jenis kegiatan atau jenis tindakannya dia masih terus berkelanjutan. Nah, itu perbedaan antara imperfect dan aorist. Ya. Karena kalau kita lihat di dalam aorist, setiap bentuk tense dari sebuah kata kerja yang memang dia itu ada di masa lampau, maka dia perlu menambahkan augment di depan. Ya, untuk menunjukkan bahwa jenis kegiatan atau tindakan dari sebuah kata kerja itu sendiri itu menunjukkan waktu lampau atau kegiatan, tapi secara jenis kegiatannya untuk aorist sendiri dia itu sudah selesai atau tidak berkelanjutan, gitu ya. Itu yang kita perlu pahami di situ. Nah, sedikit mereview gitu ya. Ini tense aorist ya, bentuk lampau selesai yang menunjukkan pekerjaan yang atau tindakan yang memang diselesaikan secara sesaat, secara momentum. Jadi sifatnya sudah selesai di masa itu, di masa lampau itu. Karena kembali lagi tense aorist itu selalu berhubungan di masa lampau yang digunakan secara momentum saja, momentari atau punctiliar. Artinya tidak mementingkan lamanya suatu tindakan itu atau berkali-kalinya dilakukan tindakan itu. Jadi kembali lagi bahwa aorist itu sedang menjelaskan kegiatan daripada tindakan itu sendiri, hanyalah sifatnya itu satu kali momen. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mengeksegese gitu ya ketemu dengan aorist gitu ya, kata kerja aorist, maka kita melihat bahwa tindakan yang dilakukan seorang di dalam Alkitab, maka tindakannya atau kegiatan itu sendiri itu sudah terjadi di masa lampau dan hanya berhenti di masa itu saja, tidak kembali terjadi berulang-ulang. Seperti itu. Jadi nanti kalau di dalam eksegesi kita harus menjelaskannya secara detail seperti itu. Nah, di dalam aorist itu ada dua jenis aoristnya, aorist pertama dan aorist kedua.
Nanti kita akan melihat apa perbedaannya di dalam aorist pertama dan aorist kedua. Jadi secara bentuk, Bapak Ibu, kedua bentuk aorist di atas tadi gitu ya, tidak mempunyai perbedaan secara makna. Kalau secara pengertian, terjemahan tetap sama gitu ya. Kita menerjemahkan seperti misalkan contohnya itu adalah kata aorist pertama itu adalah kata di sini. Aku dari bentuk present kembali kepada bentuk ekouza. I heard. Saya telah mendengarkan atau saya dulu pernah mendengar. Gitu ya. Nah, di dalam terjemahannya atau Inggrisnya itu dia menggunakan bentuk kata yang lain. Ya. Jadi nggak ada penambahan seperti yang di bentuk future atau bentuk imperfect kemarin ya. Contohnya seperti itu. Jadi secara makna memang bentuk aorist pertama dan aorist kedua dia tidak mengalami perbedaan makna terjemahan. Tapi yang berbeda hanyalah bentuk daripada tense-nya. Bentuk daripada tense aorist pertama dengan aorist kedua itu nanti bentuknya berbeda. Nanti kita lihat ya. Nah, jadi ciri-ciri pertama yang membedakan aorist pertama dan aorist kedua itu adalah penambahan sigma di dalam aorist pertama. Nanti kalau di aorist kedua, nanti kita tidak ada melihat sisipan sigma. Gitu ya. Oke. Ini masih sama gitu ya, mengingatkan kembali bahwa tense aorist itu menyatakan tindakan untuk pekerjaan yang selesai dilakukan pada masa lampau. Dan kalau kita gambarkan dia seperti titik-titik gitu. Karena memang jenis daripada kegiatan itu sendiri kembali hanya bersifat di satu momen. Lalu, kita bisa menyamakan aorist pertama ini atau jenis aorist ini ya, tense aorist ini itu disamakan dengan bentuk simple past tense atau bentuk present perfect tense. Tuh, kalau di dalam bahasa Inggris bentuk tense aorist ini disamakan dengan bentuk simple past tense atau bentuk present perfect tense. Nah, ini jenisnya ada aorist pertama dibagi menjadi dua, yaitu aorist ingressive dan aorist culminative. Nah, ini di sini ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan di dalam perbedaan antara first aorist dengan second aorist. Ini bentuk aorist pertama, Bapak Ibu ya. Akhirannya dilihat kembali. Akhirannya adalah ini masih sama dari kata luo ya. Dari kata luo. Nah, sedangkan di dalam aorist first aorist atau aorist pertama aktif indikatif gitu ya. Selalu ada penambahan augment di depan, kemudian pangkal kata, kemudian ada sisipan sigma, setelah pangkal kata barulah kemudian akhiran daripada aorist pertama aktif gitu ya, orang pertama ya dari aorist aktif. Oke, untuk bentuk orang pertama elusa, bentuk orang kedua itu adalah elusas, bentuk orang ketiga itu adalah elusen. Akhirannya N. Ya. Itu bentuk tunggal. Bentuk jamaknya, orang pertama jadi elusamen, orang kedua jadi elusate, orang ketiga itu menjadi elusan. Nah, bentuk middle-nya itu dimulai juga sama gitu ya, sama-sama menambahkan augment juga di depan, ada sisipan, kemudian akhirannya tentunya berbeda dari bentuk aktif. Nah, untuk bentuk middle dia yang pertama bentuk orang pertamanya itu elusamen ya, bentuk tunggal, eluso, elusato untuk orang ketiga, bentuk jamaknya elusameta, elusaste dan elusanto. Oke. Jadi kembali lagi bentuk diatesis daripada kata kerja aorist, maka subjek itu dikenai tindakan itu mengenai subjeknya sendiri gitu. Subjek mengenai tindakannya sendiri. Makanya dikembalikan lagi bahwa saya dulu pernah melepaskan diri saya sendiri. Jadi tindakannya dikembalikan lagi kepada subjek, mengenai subjeknya langsung.
Nah, berbeda dengan middle, maka berbeda dengan bentuk aorist aktif dan middle atau medial gitu ya. Bentuk pasifnya itu tidak ditambahkan sigma gitu ya, tapi di depannya tetap ditambahkan augment untuk menunjukkan bahwa tindakan itu kembali mengingatkan tindakan atau kegiatan itu adalah bentuk daripada kegiatan yang ada di masa lampau. Lalu apa ciri daripada bentuk pasif di dalam aorist pertama? Yaitu adalah T. T ini merupakan atau menunjukkan bentuk daripada suatu kata kerja di dalam bentuk pasifnya. Salah satu contohnya itu ada di aorist, first aorist pasif indikatif ya. Maka harusnya dia ditambahkan sigma karena berhubung dia pasif, maka sigmanya itu dihilangkan. Diganti menjadi bentuk T. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan dari diatesis daripada first aorist yang pertama ini, itu adalah bentuk daripada diatesis pasifnya. Jadi menjadi eluten, ya, elutes, elute, kemudian elutemen, elutete, elutesan. Jadi ingatkan kembali bahwa ketika kita ketemu satu kata gitu ya, yang di tengahnya atau setelah pangkal kata dia disisipkan T, maka ada kemungkinan dia merupakan bentuk daripada diatesis pasif. First aorist pasif indikatif. Gitu. Oke, coba kita lihat bentuk daripada aorist, second aorist. Hmm. Oke. Nah, ini second aorist ya. Oke. Nah, ini bentuk daripada second aoristnya Bapak Ibu. Nah, bisa diperhatikan dari bentuk algo ke second aoristnya itu jauh berbeda gitu ya. Egagon. Nah, terus bentuk dari apotenosco itu menjadi apetanon. Ingat bahwa akhiran on kita akan mengingat kembali ini second aorist ini hampir mirip dengan bentuknya daripada imperfect di akhirannya. Akhiran imperfect aktif indikatif. Kalau first aorist tadi kalau kita perhatikan gitu ya. Dia hampir sama sebenarnya dengan imperfect aktif indikatif, dia hampir sama dengan bentuk daripada apa namanya imperfect dan future gitu ya, karena di depannya sama-sama ada augment gitu ya, dan kemudian ada penambahan sisipan sigma gitu ya, yang ditambahkan sisipan sigma itu adalah bentuk daripada future. Jadi gitu, jadi cara mengingatnya awal-awal adalah seperti itu dulu. Kalau first aorist dia hampir sama dengan apa namanya sama dengan bentuk feature. Nah, second aorist dia sama dengan bentuk imperfect di akhirannya, gitu ya. Nah, nanti kita lihat sama-sama, gitu ya, bentuk daripada second aorist. Nah, ini dia.
Kita pakai kata leipo, Bapak Ibu ya. Leipo. Kata kerja yang digunakan. Bapak Ibu lihat di sini. Nah, leipo ya. Bentuk presentnya itu adalah leipo, I leave, saya meninggalkan. Nah, bentuk daripada second aoristnya itu adalah elipon. Bagaimana dia bisa mengalami perubahan di dalam bentuk second aoristnya? Kita lihat. Jadi second aorist sama gitu ya, bentuknya sama seperti aorist pertama Bapak Ibu. Jadi tidak ada perbedaan makna. Ingat sama-sama aorist itu di dalam Inggris maka disama dengankan bisa simple past tense ya. Simple past tense atau bentuk present perfect tense. Nah, lihat di sini dia tetap ditambahkan augment. Ya. Augment itu tetap ada di dalam second aorist. Kenapa? Karena menunjukkan waktu lampau. Jadi semua bentuk kata kerja gitu ya, ketika ada augment di depannya, maka kita bisa mengetahui bahwa waktu daripada kegiatan itu ada di masa lampau. Cirinya seperti itu dulu. Lepo gitu ya. Pangkal katanya itu adalah lip. Nah, akhirannya itu adalah on. Kalau Bapak Ibu lihat balik lagi gitu ya ke dalam bentuk kata kerja bentuk imperfect itu dia sama gitu ya. Akhirannya juga sama-sama on di dalam bentuk kata kerja imperfect. Sampai sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Bu, kalau ini berarti nggak ada kata penghubung yang di tengahnya nggak ada ya Bu ya? Nggak ada Nggak perubahan? ada, nggak ada. Gitu. Nggak ada ya? Kalau yang Iya. second aorist nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi cuma di akhir ending aja ya? Ya di awal dan di akhir sama seperti bentuk imperfect Bu. Persis. Jadi Nah, cuma kalau tadi aja Bu ya? iya, jadi tadi pembedanya adalah di first aorist dia ada penambahan sigma di tengah. Ya, kalau Gitu ya. ini di awal Kalau aja ya? ya, kalau Ini aja ya? second aorist itu ada sama persis gitu ya, di depan sama di akhiran aja. Oh, Bentuknya sama seperti imperfect. berarti kalau awalnya pasti yang L ini ya Bu ya? Iya, Baru nanti endingnya itu beda-beda ya sesuai dengan kata ganti orang ya? iya betul. Betul ya? Kembalikan lagi itu ya. Oh, jadi kalau yang di tengah tuh tetap kata dasarnya, yang di Pangkal depan katanya betul, lip. betul Ya. ya. Yang di depannya itu tinggal ditambahin L aja. Iya, Yang di belakangnya itu sesuai perubahan kata ganti orang ya. yes betul. Menyesuaikan dari bentuk kata kerjanya. Kata ganti orangnya tergantung ininya ya Bu ya. Ya, oke. Itu kan yang buat singular ya Bu ya. Kalau yang buat plural Plural sama Bu. sama ya. Ya, ya. Nah, Makasih ya Bu. jadi ya, oke. Jadi balik lagi ya Bapak Ibu. Ingat bahwa bentuk leipo ini adalah bentuk present. Ya. Presentnya kata dasarnya misalkan gitu ya. Dia adalah kata leipo. Leipo. Gimana kita mengubah menjadi kata pada bentuk daripada second aoristnya, maka e-nya ingat ditambahkan di tengah gitu ya. Jadi pangkal kata leipo itu adalah lip. Kemudian akhirannya dia adalah on. Gitu. Jadi lip ini merupakan pangkal kata daripada leipo. Gitu ya. Lip ini pangkal kata. Augment itu menunjukkan bentuk daripada bentuk lampau. Augment itu adalah menunjukkan kata kerja itu bentuknya lampau. Itu. Nah, karena memang second aorist dan first aorist dia menunjukkan adalah kata kerja ataupun tindakan atau kegiatan itu ada di masa lampau, maka di first aorist maupun di second aorist dia tetap ditambahkan augment di depannya. Yang membedakan antara first aorist dan second aorist adalah di first aorist ditambahkan disisipkan sigma di setelah pangkal kata, tapi di second aorist itu tidak ada. Ya, jadi dia langsung kepada akhiran daripada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiganya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan juga, akhiran daripada aorist kedua itu sama dengan bentuk imperfect, tense imperfect. Kalau Bapak Ibu perhatikan, lihat kembali di dalam kolom bentuk daripada tense imperfect. Dia itu akhirannya sama.
Jadi kalau kita mengingatnya gitu ya, untuk kita sambil mengingat dan juga menghafalkan gitu ya, akhiran daripada bentuk-bentuk kata kerja ini, gitu ya. Ingat aja bahwa first aorist itu dia sama dengan future. Second aorist itu dia sama dengan imperfect. Akhirannya gitu ya. Sebentar saya coba kasih tunjuk bentuk daripada imperfect aktifnya ya. Bentuk imperfect aktifnya itu dia adalah juga sama akhirannya on juga. On SN. Nah, di akhirannya dia sama nih. Sama juga seperti bentuk present gitu ya. Omen, ete. Kalau present kan oisin. Nah, tapi di sini dia on. Akhiran bentuk orang ketiga. Seperti itu. Leipo. Itu bentuk daripada second aorist ya, Bapak Ibu. Jadi ingat kembali bahwa second aorist itu secara makna, aorist baik first aorist maupun second aorist dia secara makna terjemahan sama, yaitu sama-sama ada di dalam tempo waktu masa lampau, gitu ya. Tapi yang membedakan adalah daripada bentuknya. Bentuk kata dari first aorist dia selain ditambahkan augment di depan, tapi juga dia disisipkan sigma di tengah gitu ya, atau setelah pangkal kata. Tapi berbeda dengan second aorist, dia tidak ditambahkan sigma setelah pangkal kata. Gitu ya. Tapi tetap di depannya ada augment. Gitu ya. Secara makna terjemahan dia sama gitu ya. Dia menjadi terjemahan saya dulu pernah gitu ya. Saya dulu pernah meninggalkan. Dia menjadi bentuk daripada kata kerja. Nah, di bentuk middle-nya juga sama Bapak Ibu. Ya, bentuk middle-nya pun sama gitu ya. Dia tidak perlu disisipkan sigma atau apapun gitu ya. Kalau di dalam bentuk first middle-nya kan juga sama ya. First aorist middle itu dia juga sama mengikuti first aktifnya, sama-sama disisipkan sigma. Tapi di dalam second aorist middle dia tidak perlu disisipkan sigma. Nah, di sini berbedanya untuk second aorist dia ditambahkan for gitu ya. I live for myself. You live for yourself. Nah, bentuk daripada middle-nya dia itu adalah omen untuk bentuk orang pertama. Untuk orang keduanya O ya. Tapi tetap nih pangkal katanya tetap live sama gitu ya. Augmentnya juga tetap sama gitu ya. Yang membedakan hanya akhirannya saja. Ini bentuk middle-nya. Ini bentuk middle. Bentuk plural ya. Secara terjemahan Bapak Ibu nanti bisa lihat aja di dalam kolom-kolom yang ada di Ray Summers juga itu ada ya. Oke, ini second aorist saya pikir bisa dijelaskan. Nah, tapi yang kedua di second aorist itu berbeda daripada bentuk yang aorist pasif. First aorist gitu atau aorist pertama ya. Kalau di dalam second aorist dia tidak perlu ada T gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu kalau di dalam bentuk aorist kedua pasifnya dia nggak usah penambahan augment. Jadi apa yang berbeda? Nah, yang berbeda itu adalah di sininya nih. Sorry. Apostello. Nah, mengingatkan kembali kepada kita ini itu adalah bentuk dari kata majemuk. Majemuk. Ya. Jadi ingat kalau kata majemuk itu berarti dia ada perubahannya adalah preposisi ketemu kata kerja. Oke, jadi kalau
augmentnya bukannya di depan, tapi dia itu ada di antara preposisi dengan kata kerja. Ya, makanya dia menjadi AP. Gitu ya, apestalen, apestales, apestale. Gitu ya. Harusnya kan harusnya dia sama-sama nih second aorist pasif, dia itu juga secara rumus dia augment terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian baru ditambah dengan bentuk daripada kalau mengikuti bentuk LEIPO ya. Kemudian lip, kemudian baru akhiran pasifnya. Akhiran pasifnya itu adalah N. Ini akhirannya. Ini yang saya kotak-kotakin itu dia adalah bentuk daripada akhiran. Jadi kalau misalkan bentuk LEIPO, bentuk kata LEIPO, ya, kalau dia tesis pasifnya seperti apa, maka menjadi seperti ini. Bentuk daripada kata kerja LEIPO. Misalkan kata kerja LEIPO ya. LEIPO untuk bentuk pasif. Karena kayak yang di bawah itu menggunakan kata kerja yang lain. Kata kerja yang lain ya, apostelo. Lalu bentuk pasifnya untuk LEIPO seperti apa? Elipen. Ya. Terus bentuk orang keduanya elipes. Bentuk orang ketiganya elip P. Ini singular. Ya. Ingat dia tetap ada augment di depan. Nah, itu bentuk pasifnya. Gitu ya. Jadi tetap di dalam second aorist dia untuk bentuk pasifnya dia tidak perlu penambahan T. Kalau di first aorist dia ada penambahan T. Gitu ya. Itu yang membedakan. Nah, ini pangkal katanya tetap sama lip gitu ya. Tapi yang membedakan dengan aktif, middle dan pasif itu hanyalah akhirannya. Di dalam second aorist dia sama. Depan dan belakangnya. Depannya tetap sama, ada penambahan augment gitu ya. Pangkal katanya tetap sama, yang berbeda hanyalah akhiran katanya saja. Baik di diatesis aktif, middle ataupun pasifnya. Kalau di second aorist dia sama. Yang berubah hanya di depan dan di belakang. Bentuk pluralnya sama juga. Elipemen. Kemudian PT. Pesan. Jadi kalau kita ketemu dengan kata kerja majemuk gitu ya, atau kata majemuk yang seperti ini, ya apostelo. Ingat kata majemuk itu dia terdiri dari preposisi atau kata depan dan juga kata kerja. Jadi augmentnya tidak ditaruh di depan, tapi ditaruh di tengah. Nah, kenapa dari omikron berubah menjadi eta? Karena di sini omega ketemu dengan epsilon, gitu ya. Maka dia menjadi diftong atau vokal rangkap. Maka dia akan mengalami perubahan atau perpaduan vokal. Maka yang diambil sama-sama gitu ya, O ketemu E, maka dia berubahnya menjadi E. Bapak Ibu bisa lihat di dalam perpaduan vokal gitu ya, ketika kalau nggak saya pernah kasih di tense imperfect kalau nggak salah ya. Itu perpaduan vokal ketemu vokal apa, dia berubah menjadi apa. Ya. Makanya bentuk augmentnya tidak ditaruh di depan, tapi ditaruh di antara preposisi dengan juga kata kerja. Dia menjadi apestalen.
Ya, apes talen untuk bentuk orang pertama tunggal, apes tales untuk bentuk orang kedua tunggal, apes tale untuk bentuk orang ketiga tunggal, dan seterusnya. Itu bentuk daripada second aorist. Oke. Sejauh sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau makin bingung, makin tidak mengerti. Bu, Makin, ya. Bu, kalau ini Bu ya yang vokal rangkap ini tuh pernah dijelasin di mana ya Bu ya? Tapi saya lupa lagi ya. Ada Bu di Kan nanti ini ganti-ganti kan di kalau bentuk daftar vokal kan? imperfect. Iya, betul. Dia ada Iya. di sini di bentuk apa kalau nggak salah di tense imperfect ya, saya pernah jelasin. Ibu Ya. pernah jelasin aja saya sampai lupa. Itu kan ada gak sesuai itu Bu ya perubahannya ya. Ada Iya, yang- perpaduannya sesuai itu. Ya, betul kan ya? Betul. Saya lupa lagi tuh di mana. Banyakan jadi pusing. Iya. Nggak apa-apa, nanti ini materinya saya kasih ke Bapak Ibu, jadi nanti kalau lupa gitu ya bisa dilihat lagi. Dia kalau nggak salah dia ada di bentuk imperfect ya, ya saya dulu jelaskan. Yang middle imperfect ya kalau nggak salah ya. Bukan Bu. Coba kita lihat ya. Imperfect middle ya? Ya betul ya Bu ya. Waktu dia ketemu imperfect atau future ya, saya juga lupa. Jadi waktu dia ketemu dengan kata majemuk. Iya kata majemuk. Abis apa ya Bu lupa lagi. Kebanyakan. Nah ini pola perpaduan Akman Oh iya. ya. Itu di mana ya Bu ya? Dia itu waktu ketemu dengan ya kata kerja majemuk, penempatan Akman Augment ya. di dalam kata kerja majemuk. Bu aduh harus diingat lagi ya Bu ya. Nggak apa-apa Bu. Bener-bener. Nanti Lupa. ini saya kasih buat Bapak Ibu semua. Ya makasih ya Bu ya. Oke. Jadi itu. Jadi polanya ketika sebuah kata kerja atau augment itu ketemu dengan kata kerja majemuk, maka dia posisi augment itu bukan di depan, tapi dia mengalami perubahan di bentuk preposisi setelah ada di tengah-tengahnya, gitu ya posisinya. Biasanya kan kalau semua bentuk kata kerja biasa, gitu ya, augmentnya selalu di depan. Tapi ketika bentuk kata majemuk, gitu ya, yaitu yang terdiri kata majemuk itu terdiri dari preposisi atau kata depan ketemu dengan bentuk kata kerja seperti tadi apostelo ya. Apostelo maka dia berubah menjadi AP ya. Karena apa? Karena dia mengalami perubahan antara perubahan augment ini, perpaduan augment ya, seperti kata ini. Apo ya, apo angelo gitu, dia menjadi apongelen. Jadi karena apa namanya ada vokal rangkap juga terus ketemu dengan juga augment di tengahnya gitu atau digantikan dengan augment gitu, maka dia berubah gitu ya. Sama seperti tadi apostelo di dalam bentuknya. Yang itu Itu Bu ya. Ketika yang itu Bu ya vokal panjang sama vokal pendek ya Bu ya perubahannya di situ ya bukan? iya nih, jadi kayak gini ya Bapak Ibu. Nah, jadi misalkan sebenarnya nggak hanya vokal bisa jadi gitu kan, augment ketemu vokal pendek ya, sama-sama epsilon pendek gitu kan, dia berubahnya menjadi panjang. Oh iya. Nah, mengikuti ini aja gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi ke sini. Bu kalau ini mau tanya Bu ya. Kalau yang misalnya yang vokal pendeknya itu ada 2 ya. Itu di bawahnya nanti bisa jadi vokal panjang ya Bu 1. Iya, nah dia nih kayak seperti ini kan. Augment ketemu dengan vokal rangkap atau Ya. diftong. Iya, Nah, makanya yang ini kan dia ketika ketemu dengan diftong atau vokal rangkap, maka dia ada penambahan iota subscript di bawahnya. Oh iya. Itu untuk menandakan bahwa oh ini ketemu dengan vokal rangkap atau diftong. Augmentnya. Oke. Berubahnya kayak gitu. Oh jadi itu mah cuma permainan di vokal panjang sama pendek, nanti ganti-ganti ya Bu ya. Betul. Nah, pengecualian memang untuk 2 vokal ini gitu yang agak berbeda. Gitu. Oke.
Oh, kecuali yang tidak berubah yang itu ya Bu ya. Aduh sampai lupa saya. Iya, iya, iya. Pokoknya kalau ini pola perpaduan mesti diingatnya antara vokal panjang sama pendek aja ya Bu ya. Ah, ah. Biasanya kalau pendek ketemu pendek pasti biasanya dia berubah menjadi vokal panjang. Ya, Kayak pendek gitu. sama pendek. Nah, Hmm. itu ini vokal panjang ya. Makasih ya Bu. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk second aorist saya pikir perbedaannya secara makna tidak ada. Tapi balik lagi yang membedakan first aorist dan second aorist itu hanyalah di bentuknya. Gitu. Kalau first aorist ingat lagi aja bahwa first aorist dia pasti selalu perubahannya itu adalah di penambahan sigma. Jadi kalau kita ingat lagi flashback dengan tense future, nah mereka tuh sama, gitu ya, sama-sama disisipkan sigma. Bedanya kalau di aorist kan dia ada penambahan augment di depannya, ya, untuk bentuk aktif dan middle. Tapi di dalam bentuk pasifnya first aorist itu dia tidak perlu penambahan sigma, tapi dia hanyalah ditambahkan T untuk menunjukkan bentuk daripada pasifnya. Lalu second aorist gimana? Second aorist maka dia tidak perlu ditambahkan sisipan sigma, baik di diatesis aktif, middle, ataupun juga pasifnya. Gitu. Karena di second aorist dia hanya berubah di bentuk di depan dan di belakangnya saja. Ya, pangkal katanya dia tetap sama. Gitu. Yang berubah hanyalah awalan dan di depannya saja. Awalan ditambah tetap augment, gitu ya, baik di dalam diatesis aktif, medial, dan juga pasifnya, gitu ya. Sedangkan penambahan sigma itu hanyalah milik daripada first aorist saja. Nggak apa-apa. Enggak Bu Astrid. Enggak sih Bu, ini cuma flashback aja saya lupa. Nanti kalau misalkan lupa lagi, Bu Asit bisa menghubungi Ibu Emil gitu ya. Atau Bapak Ibu nih yang bisa gitu. Bisa private lah sama mereka, udah jago mereka. Iya, Bu. Gitu. Saya pikir ini nanti di Resama sebenarnya itu ada summary-summary-nya ya Bapak Ibu bisa menolong Bapak Ibu untuk mengingat kembali saja. Nah, ini di sini juga dia berarti- menjelaskan. Berarti nggak ada perbedaan makna Bu antara first sama second aorist itu Bu. Jadi variasi Secara kata atau gimana Bu? secara kembali lagi secara makna dia tidak ada. Secara makna first aorist dan second aorist dia tetap sama bentuknya, gitu ya. Yang membedakan hanyalah bentuk di bentuk katanya saja, gitu. Secara terjemahan atau maknanya dia tetap sama. Karena tadi arus itu digambarkan dia sebagai simple past tense atau present perfect tense. Jadi mau di first aorist dan juga di second aorist dia terjemahan atau maknanya sama, gitu. Dijadikan simple past tense atau present perfect tense. Jadi dalam satu kata bisa aja dong Bu pakai first aorist atau second aorist, bisa nggak Bu? Maksudnya itu variasi kata atau gimana ya Bu? Di Fungsinya. dalam satu kata bisa first aorist atau second aorist. Nah, ini menarik. Gimana saya jawabnya? Jadi gini, Lampau kan itu Bu ya? iya, karena kan aorist itu sama-sama sebenarnya mereka itu secara makna sama gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat nanti ya bentuk katanya gitu ya, baik di first aorist maupun di second aorist gitu ya. Secara kata tuh dia nanti akan menunjukkan perbedaannya masing-masing gitu ya. Baik di first aorist maupun di second aorist. Coba sebentar saya lihat ya di kata ini. Misalkan seperti tadi contoh katanya di Ago. Bentar saya coba cari kata yang sama ya. Nah,
Ini dia. Coba ya. Nah, oke. Nah, kalau di sini Bapak Ibu lihat di dalam kata hmm, ya. Jangan kita ambil kata ini ya. Blepo. Blepo. Nah, di sini. Oke. Blepo ke first aorist blepsa ya, masih sama gitu ya Bapak Ibu ya. Blepsa. Kenapa dia menjadi psi gitu ya? Karena ingat first aorist itu dia apa dia setelah pangkal kata itu dia ditambahkan sigma. Gitu. Makanya dia tidak menjadi PS gitu ya, tapi dia merubah gitu ya, menjadi psi. Sama-sama aja sebenarnya kan kalau kita artikan dia pi dan si. Tapi kalau di Yunani itu dia lebih ke banyak perubahan gitu ya. Kayak seperti ini maka dia bisa berubah menjadi seperti ini. Nah, itu. Nah ini masih nyambung nih blepo ke blepsi. Blepo ke eblepsa. Sorry. Eblepsa. Ini nanti Bapak Ibu bisa melihat gitu ya, akhiran A itu bentuk orang keberapa, orang pertama tunggal biasanya. Nah, tapi di dalam second aoristnya itu dia berubah drastis Bapak Ibu. Second aoristnya itu dia menjadi eidon. Nah, itu jauh banget ya. Second aoristnya. Emang ini ada beberapa gini. Di dalam second aorist tuh dia banyak, bukan banyak sih, ada beberapa kata yang mengalami perubahannya itu jauh signifikan. Seperti salah satunya blepo. Itu ya. Nah, kenapa berubah seperti itu? Dulu saya diajarinnya memang mengalami perubahannya jauhnya sesignifikan itu untuk bentuk dari kata blepo sendiri. Nah, jadi eidon ini gitu ya, kalau misalkan kita lihat blepo blepo ini atau apa second aorist di sini ya. Blepo ini dia di dalam second aoristnya itu dia disamakan. Kenapa berubahnya menjadi eidon? Karena dia disamakan dengan bentuk kata eido ya dan juga orau. Orau. Nah, jadi kata ini nih di dalam bentuk misalkan present nanti kalau Bapak Ibu ketemu gitu ya sama kata ini eido dan orau, dia itu sama-sama sebenarnya arti katanya adalah saya melihat. Melihat. Nah, itu kenapa dia mengalami perubahannya di blepo gitu ya, saya melihat. Jadi di dalam second aorist dia menjadi eidon. Jadi bisa dibilang ini nih sama gitu dari kata dasarnya eido. Jadi dalam second aorist, eidon ini disamakan dengan blepo dan eblepsa di dalam present dan first aorist. Kayak gitu. Betul. Jadi gitu tadi yang Grace bilang itu benar. Jadi ketika satu kata itu dia bisa berubah di masing-masing tense-nya masing-masing. Mengalami perubahan di masing-masing tense-nya masing-masing. Sampai seperti blepo gitu ya. Berubah menjadi di bentuk future, di bentuk imperfect, di bentuk first aorist, bahkan di second aorist, bahkan sampai nanti bentuk perfect, dia mengalami perubahan di bentuk tense-nya masing-masing. Jadi satu kata itu memang dia bisa mengalami perubahan sesignifikan itu. Tapi ada juga beberapa kata yang memang di salah satu tense itu dia tidak mengalami perubahan atau bisa dibilang disamakan tadi seperti ini, gitu ya. Mengalami perbedaannya jauh. Kenapa tidak menjadi eblepon? Gitu kan harusnya gitu ya, secara rumus gitu ya. Kan harusnya eblepon. Gitu ya. Nah ini stem karena ini adalah stem yang blep.
Tapi ya seperti itu tadi. Ini jadi tidak ada gitu ya di dalam second aorist, tapi digunakannya yang sama-sama mendekati yaitu eidon. Jangan katanya. Nah, tadi kenapa penting di dalam Yunani kita perlu tadi kamus-kamus atau vocabulary yang seperti ini, itu menolong kita untuk supaya tidak salah di dalam perubahan. Sebenarnya waktu kita nanti melihat kepada apa namanya Bible Works atau Eastward gitu ya, sebenarnya mereka itu ada beberapa kata yang memang perubahannya jauh seperti blepo gitu ya, ke second aoristnya itu jadi eidon yang sangat-sangat jauh. Tapi di situ juga dia menjelaskan gitu ya. Kenapa tidak menjadi eblepon, ya, malah menjadi eidon? Karena kembali lagi disamakan. Bisa dikatakan blepo itu disamakan dengan eido dan orao yang sama-sama artinya dalam terjemahan itu adalah melihat. Ya, kata kerja melihat. Jadi mereka disamakan seperti itu. Blepo ke eidon di dalam second aorist. Nanti saat parsing perlu ditulis ya Bu ya, second atau first aorist gitu ya. Yes, betul. Karena kenapa? Karena ya itu tadi. Sebenarnya lebih menunjukkan penegasan aja sih, karena memang bentuknya itu yang berbeda jauh. Gitu. Tapi secara makna mereka tidak dibedakan pemaknaannya, gitu, karena tetap sama. Jadi menunjukkan hanya untuk bentuk katanya saja untuk first aorist ya. Jadi mana yang first aorist, mana yang second aorist. Jadi karena kenapa tadi seperti yang saya bilang di dalam second aorist itu ada beberapa kata yang memang perubahannya itu jauh sekali di dalam bentuk first aorist. Jadi salah satu contohnya itu adalah blepo. Dan supaya kita tahu. Parsingnya gimana, Bu? Kenapa Bu? Sorry. Untuk parsingnya gimana, Bu? Bentuk parsingnya tetap sama Bu. Ya kan kita menggunakan PAI orang pertama singular. Jadi PAI ini kan bentuk daripada present. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti parsing di dalam bentuk first aorist atau second aorist, ya misalkan kalau first aorist gitu ya, tulis saja 1A. Gitu. 1A, kemudian bentuk diatesisnya apa? Aktif, terus indikatif orang pertama singular. Jadi 1A. Tetap Bu ya. PAI 1A berarti itu first aorist ya? Iya, jadi tetap tulis 1A untuk menunjukkan bahwa dia first aorist gitu ya, atau second A atau 2A gitu untuk menandakan dia second aorist. Oh, oke. Tetap aja Bu ya mesti ada parsing lagi ya. Iya, betul Bu. Karena kan sebelum kita menerjemahkan sebenarnya kan kita mengklasifikasikan di dalam parsing itu. Jadi biar kita tahu bahwa ini merupakan bentuk daripada kata kerja masa lampau gitu ya. Kalau perubahannya terlalu ini bingung juga ya Bu ya, kayak ini. Iya, memang Bu. Gitu. Tapi ini enggak secara keseluruhan ya. Maksudnya ada beberapa kata yang memang di dalam second aorist itu lompatnya atau perubahannya itu jauh drastis gitu. Itu ada Bu, banyak Bu di dalam setiap kalimat Bu, misalnya kayak ada ayat firman Tuhan gitu. Banyak ya Bu ya? Kalau banyak sih saya pikir enggak ya Bu. Saya nggak mau menakut-takuti lah. Tapi gini, saya sih kalau melihat perubahan banyak itu gitu ya, kita bisa ini aja, bisa langsung ambil clue-nya ada di second aorist saja. Gitu. Jadi kalau misalkan kan sejauh ini kita masih belajar details second aorist gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat kepada satu kata yang perubahannya jauh daripada rumus-rumus yang kita ketahui gitu ya di dalam masing-masing tense, maka bisa kita ambil kemungkinan bahwa dia adalah second aorist. Nah, nanti caranya gimana Bu kalau misalkan kita memastikan dia benar atau enggak? Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam kolom ini lagi aja gitu ya. Karena saya tahu bahwa kita nggak mungkin akan menghafal segitu banyaknya perubahan di dalam kosakata bahasa Yunani. Gitu. Karena saya juga belajar dulu itu sampai enak-enak saya nggak hafal-hafal Bapak Ibu. Gitu ya. Kata-kata itu tuh berubahnya sejauh itu gitu ya. Saya juga nggak bisa menghafal gitu. Tapi saya cuma belajar bahwa clue-nya aja gitu. Dosen saya cuma ngasih tahu. Jadi kalau misalkan kita ketemu kata yang perubahannya jauh signifikan gitu ya dari bentuk present ataupun rumus yang kita ketahui gitu,
maka kita bisa langsung indikasikan dia ke second aorist aja dulu. Kita lihat di dalam perubahan di second aoristnya, di dalam kamusnya itu kosakatanya. Nah, kita bisa kemungkinan ketemunya di situ. Nanti kalau udah nggak ketemu sama sekali, barulah kita tanya sama yang ahli. Karena saya dulu pernah menemukan gitu ya. Ini saya cari-cari, saya ubek-ubek gitu ya dari awal sampai akhir, saya buka lagi, nggak ketemu-ketemu. Terus saya tanya, Pak ini saya cari nggak ketemu. Dan ya emang ada beberapa kata yang memang sangat jauh banget gitu, yang sampai di kosakata itu pun tidak ada gitu. Jadi cara satu-satunya udah kalau udah mentok kita cari lagi aja di Bibleworks atau di Eastword, itu udah cara yang paling ampuh. Itu menolong kita gitu ya. Karena kembali lagi bahwa keterbatasan kita untuk menghafal kosakata itu di dalam perubahan Yunani itu ya sangat-sangat terbatas memang. Di Kalau Mbak Esti kalau masih muda enak ya, otaknya masih fresh gitu. Kalau udah gini nih kadang-kadang lemot, lagi terakhir agak masuk sedikit, udah besok ada lagi yang lain. Terus nggak apa-apa dipikirin Bu. bahasa Yunani, Nggak, Bu. Ibrani. Yang penting kalau buat saya gini, yang penting kita udah tahu lah dasar pemahamannya. Karena nanti kenapa? Karena kita nanti kan ada aplikasi yang membantu kita, menolong kita gitu ya Bapak Ibu. Misalkan Bibleworks tadi atau Eastword gitu ya. Sebenarnya nanti Bapak Ibu di dalam penggunaan eksegese Bapak Ibu pun nanti sebenarnya mengarahnya ke situ gitu ya. Tapi kenapa kita perlu penting belajar dasarnya supaya kita bisa mengetahui gitu ya. Meskipun ada aplikasi tersebut, tapi kalau suatu waktu gitu ya kita dites atau kita misalkan tanya orang atau kita misalkan Bapak Ibu ada dosen mengajar menjadi dosen gitu di bahasa Yunani atau Ibrani, kan kita tahu gitu mengajarkannya dari awal itu seperti apa. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu kalau misalkan masih nggak ngerti, tenang, ada bantuan. Namanya aplikasi Eastword atau Eastword gitu ya, atau Bibleworks itu sendiri yang membantu Bapak Ibu. Dan dia udah lengkap banget ya. Dia kasih tahu perubahannya itu dari mana ke mana dan ada terjemahan pula. Seperti itu. Dulu zaman saya tuh nggak pernah dikasih Bapak Ibu, dikasih Bibleworks itu tidak boleh di dalam bahasa Yunani. Jadi kita tuh benar-benar manual gitu parsingnya satu persatu. Jadi bayangin tuh buku kita udah sampai robek-robek gitu, sampai penuh catatan gitu. Karena memang dipaksa untuk mengetahui secara manual. Oke, saya pikir itu untuk second aorist. Jadi kenapa saya agak sedikit cepat di second aorist, karena sebenarnya aorist itu nggak terlalu berbeda jauh dengan first aorist gitu ya. Jadi saya hanya kasih tahu dasar-dasarnya aja di dalam second aorist gitu ya. Nanti kalau misalkan secara makna dan terjemahan tetap sama gitu ya. Yang hanya membedakan adalah bentuknya saja gitu. Bu, saya mau tanya Bu ya, kalau yang Iya. di tensis ini juga sama ya Bu, kayaknya rumusan-rumusannya. Yang di leksikon ya Bu ya? Ya. Iya, betul-betul. Jadi, jadi yang di leksikon itu juga sangat membantu gitu ya. Nih, di sini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di bagian terakhir gitu ya. Itu dia juga sebenarnya ibarat kata itu adalah summary atau notes-nya gitu ya. Yang membantu kita untuk menemukan mengidentifikasikan first aorist itu bentuknya kayak gini. Nah, di dalamnya situ dia juga kasih terjemahannya gitu ya. Nah, di dalam first aorist ya subject plus verb-nya itu adalah kita di dalam Inggrisnya pakai verb yang kedua, bentuk kata kerja yang kedua. Nah, ini dia kasih terjemahannya juga sangat baik, sangat lengkap di situ. Jadi waktu Bapak Ibu mau terjemahkan dalam bahasa Inggris, nah Bapak Ibu bisa ikutin di dalam terjemahannya di situ. Subject plus verb kedua, gitu kan, plus oneself untuk bentuk middle-nya. Second aorist juga gitu dia kasih. Jadi ini kayak summary singkatnya seperti itu. Enak lihat sini juga ya Bu, sambil Ibu jelasin sambil lihat sini ya. Betul. Lebih ngerti lah ya Bu ya. Saya ini. Iya. Saya lupa mau kasih tahu bahwa di sini tuh dia udah kasih kayak semacam notes-nya gitu. Langkah-langkah Bapak Ibu untuk ngebentuk aorist itu kayak gimana dan terjemahnya kayak gimana. Ini aduh kemana aja ya Bu ya. Gak apa-apa Bu, masih ada kok perjalanan panjang kita berikutnya. Tapi saya
kebantu banget Bu tadi Bu pas sudah lihat yang ini. Oh iya ya, ternyata yang tadi juga yang vokal panjang pendek ada juga ya, Iya, betul. tidak Nah, jadi dipakai ini. jadi kalau di sini memang Bapak Ibu tidak menemukan secara lengkap kayak di bab-bab di Ray Summers-nya, karena dia hanya akhirannya aja gitu kan. Kadang kita suka bingung kan, lupa kalau misalkan di First Aorist itu ada akhirannya. Jadi kalau di leksikon sini dia hanya menjelaskan akhirannya aja gitu. Jadi lebih singkat. Nah, Bapak Ibu kalau mau lihat lengkapnya, Bapak Ibu bisa melihatnya di Ray Summers-nya itu. Ya. Tapi kan kalau yang di ini resume ini kan bahasa Inggris Bu. Aduh, Iya, berat kerjanya. iya, di sini enak bahasa Indonesia ya. Ya, tapi memang cuman akhirat Betul. aja ya, cuman Mm-mm. rumus-rumus aja ya Bu ya. Tapi Betul. kepake juga sih. Iya. Nah, itu emang kayak ngebantu sih. Jadi ini summary singkatnya lah bisa dibilang di dalam leksikon itu. Kalau ini Bu, kemarin saya beli buku juga, cara belajar cepat Yunani juga itu gimana Bu? Saya mabok saya. Bentar ya Bu, Oke. ini bukunya ya. Sebentar. Oke. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu mau beli buku Yunani gitu ya, atau Ibrani, sebenarnya dasarnya itu sebenarnya bukunya sama sih Bapak Ibu ya. Dia akan mengajarkan beberapa dasarnya sama. Gitu ya, secara dasar. Habisnya kadang-kadang saya pengen lebih cepat nih. Ah, iya. Pakai nggak Bu? Kemarin lagi diskon 80% jadi saya beli. Mantap. Sebenarnya kalau menurut saya Bapak Ibu mau beli buku bahasa Ibrani atau Yunani secara dasar itu sama gitu ya. Cuman mungkin dia akan menunjukkan beberapa kalau bahas ya tergantung ya bahasa masing-masing orang itu kan berbeda gitu ya. Kadang ada yang bahasanya mungkin mudah dimengerti gitu ya dari buku itu, ada yang juga tidak gitu ya. Kadang bukunya jelimet. Jadi kadang saya tuh mencari buku yang memang mudah dipahami aja sih secara penggambaran dan juga secara menerjemahan gitu. Tapi secara dasar setiap buku bahasa menurut saya itu sama. Sebenarnya Bu ya lebih mudah didasari yang Sumeri ya Bu ya, yang ini ya. Iya, betul. Yang ini nih yang Ibu kasih, tapi ya itu bahasa Inggris. Lebih gampang yang Ray Sumeri ini saya lebih ngerti. Iya. Ya, karena bahasa Inggris kan jadi aduh mumet juga. Iya, nggak apa-apa, Bu. Siapa tahu nanti bisa go internasional kan. Amin. Dia jangan ngerti. Oke, Bapak Ibu. Saya pikir itu ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Ya, nanti kalau masalah nilai saya pikir mah cincai gitu ya. Nilai di kelas bahasa Yunani 2 cincai lah ya. Yang penting aman gitu ya, bisa ngerti, bisa ngebacanya gitu. Saya pikir itu gitu. Nanti tapi balik lagi buat Bapak Ibu gitu ya, yang mungkin masih ketinggalan dan lain sebagainya. Menurut saya nggak usah perlu khawatir gitu ya. Karena nanti di dalam kita punya aplikasi itu tadi gitu ya, Bubblebox atau Eastword yang itu ngebantu Bapak Ibu ada terjemahannya, terus juga ada parsingnya juga, itu udah lengkap gitu ya. Nah, itu membantu Bapak Ibu untuk tahu dasarnya itu dari mana. Karena balik lagi nanti kan di dalam Bapak Ibu mau skripsi, Bapak Ibu harus mengeksegese ya satu ayat gitu ya. Ayat itu tuh dasar itu harus jelas, karena kalau kita baca di dalam Alkitab terjemahan kita bahasa Indonesia sehari-hari kan memang secara pemakaian bahasa Indonesia itu agak terbatas bahasanya. Kalau Inggris tuh kayak lengkap gitu ya, beda sekali gitu ya antara disciples dengan student aja tuh beda gitu ya secara Inggris. Nah, makna-makna kata itulah yang sebenarnya mengangkat kenapa perlu kata itu, kenapa dipakai kata itu gitu. Di dalam Yunani itu seperti itu juga. Gitu. Tapi jangan khawatir gitu ya. Kalau secara manual kita masih ketinggalan, tapi nanti Bapak Ibu dibantu aplikasi itu juga. Jadi syarat saya Bapak Ibu bisa download gitu ya. Download aplikasi yang free juga nggak masalah gitu. Ada banyak aplikasi free gitu ya. Dan juga di dalam Alkitab itu juga ada versi atau terjemahan parsingnya juga, Yunaninya juga. Jadi itu juga ngedolong Bapak Ibu gitu ya mengetahui oh ini bentuk second aorist, kata kerja second aorist gitu ya. Jadi Bapak Ibu udah bisa bacanya gitu. Jadi waktu terjemahkan Bapak Ibu pun udah bisa langsung minimal Bapak Ibu bisa langsung mengerti lah clue-cluenya gitu ya. Itu kebantu sih menurut saya. Jadi jangan khawatir, jangan takut gitu ya. Oke. Saya pikir itu hari ini nggak ada Pak ini ya, Pak Dery. Pak Hari lagi sakit.
Oke. Oke, berarti minggu depan, oh ya, saya lupa. Berarti kita masih kurang 1 kali pertemuan ya, Bapak Ibu, karena minggu lalu kita ini kan tidak hadir. Nanti Sam atau Gracia boleh bantu ini aja ya, cari hari mana yang kosong untuk mengganti kelas kita. Siap, Bu. Yuk, siap. Oke, nah seperti biasa kita ketemu lagi minggu depan dengan kuis yang berbeda di halaman yang selanjutnya. Di halaman 9. Nah, ini masuk di Auris. Halaman 9 ya, Bapak Ibu. Oke, ini kuis kita untuk pertemuan selanjutnya di halaman 9. Ya, jadi dibaca-baca. Karena itu kan kita sudah masuk di dalam bentuk Auris, gitu ya. Nanti bisa difoto atau Sam atau Gracia boleh ingatkan lagi buat teman-temannya supaya minggu depan kita kuis di halaman 9. Oke, itu saja saya pikir. Terima kasih untuk waktunya dan tetap semangat belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani karena itu menyenangkan Bapak Ibu. Sekalipun mungkin pusing-pusing, sakit kepala, cenut-cenut, maka itu adalah esensinya gitu ya. Jadi kalau nggak cenut-cenut, nggak pusing tuh kayaknya nggak afdol lah gitu ya. Jadi saya percayalah hasil-hasilnya tuh terbaik Bapak Ibu, tenang aja. Gitu. Amin. Makasih Bu Esti. Siap. Oke, kita tutup dalam doa. Silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Esti. Memang kita bisa dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat materi hari ini, apa yang boleh kami dengarkan pada hamba-Mu Bu Esti Tuhan. Kami percaya Tuhan dan setiap materi yang telah dipaparkan oleh hamba-Mu Bapak itu boleh menjadi pelajaran suatu hal yang baru, wawasan yang baru bagi setiap kami Tuhan, dan bila kami boleh terus semakin belajar Tuhan, melihat ada pembaharuan yang baru dalam pelajaran Yunani Bapak, dan kami dapat mengaplikasikannya dalam setiap tugas maupun nanti kami ujian-ujian ke depannya Bapak. Roh Kudus selalu siap kami Tuhan, kami kemampuan untuk kami terus semakin giat Tuhan untuk ikut kelas ini sampai akhir nanti ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bu Esti Tuhan yang telah memberikan kami pelajaran Tuhan, berkati kesehatan beliau Tuhan, pelayanannya, keluarganya, hikmat yang baru, pengurapan yang baru. Tuhan terus curahkan buat hamba-Mu Tuhan supaya siap kemanapun hamba-Mu pergi Tuhan, senantiasa tangan Tuhan yang memberkati menyertai hamba-Mu ya Bapak, dijaga Tuhan, Tuhan masukkan Tuhan yang sertai, itu bungkus dengan darah Yesus dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Bapak, puji nama-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan kembali berpisah Tuhan, tapi kami percaya kasih Tuhan selalu ada bagi setiap kami dan tidak pernah terlepas dari hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima Terima kasih kasih, Allah. Bapak Ibu Terima kasih, semua. Bu Esti. Selamat malam. Teman-teman, sampai Tetap ketemu lagi. semangat, tetap